Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat properti syariah peduli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mulai materi lagi ya. Nah, insya Allah kebetulan tadi kita agak telat materinya. Yang press lah Pak. Entry point dari itu semua makanya terbuka saya. Entry point dari semua orang yang bisa membawa mereka, membawa yang dipandang bisa diobati ya. Silakan absen teman-teman. Dari mana yang sudah nongol? Oh, alhamdulillah sudah 5 orang ini yang nongol. Ya, silakan absen. Silakan absen. Dari mana aja? Mohon rame nih dimut dulu. Oke, absen. Oh, Om Ihsanul Muttaqin sudah hadir. Teh Dina Damayanti sudah hadir. Alhamdulillah. Silahkan absen yang sudah hadir, monggo. Insyaallah. Dan insyaallah akan mulai beberapa saat lagi ya. Kita nunggu dulu ini. Silakan teman-teman absen. Alhamdulillah hadir Kang. Alhamdulillah, dari mana ini? Oh, Pak Ferry. Alhamdulillah. Pak Ferry, gimana kabarnya Pak Ferry? Dari mana Pak Ferry? Masya Allah, Pak Ferry Irawan. Hari ini Bogor hangat panas banget teman-teman. Aduh, Masya Allah, semoga keberkahan buat kita semuanya. Dan semoga kita semuanya diberi umur sampai menuju Ramadan yang tinggal menghitung waktu. Silakan teman-teman. Sekali ini apa Kang Arif Muhammad sudah hadir juga ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan belajar bareng Coach Wawan Sahroni. Beliau adalah founder dari marketplace properti, yaitu propertigue.com. Nah, ini luar biasa, marketplace properti. Jadi teman-teman kalau mau, teman-teman marketing atau agensi yang mau jualan atau developer juga mau jualan, bisa pakai marketplace beliau. Itu ya, marketplace beliau. Saat ini masih free buat teman-teman semuanya. Itu marketplace-nya namanya propertigue.com. Itu teman-teman, kita akan belajar sama beliau terkait mindset ini ya, bongkar isi pikir para juara dalam dunia sales dan marketing properti gitu. Nah, beliau akan membongkar isi pikir kita biar supaya mindsetnya itu benar-benar benar untuk menjualkan produk developer properti gitu. Oke teman-teman, langsung saja ini ya, kita coba, udah 5 menit kita nunggu teman-teman. Nanti teman-teman mengalir saja. Kalau ada
pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, itu silakan nanti langsung tanya langsung gitu ya. Nah, sekarang alir saja yang sudah hadir, silakan hadir sambil absen dari mana dan gimana. Oke? Oke, teman-teman. Insya Allah. Luar biasa ini. Panasnya. Oke, kita sambil lihat-lihat ini. Kira-kira dari mana saja ini yang sudah hadir di grup properti syariah peduli. Kita cek. Silakan yang ada pertanyaan, ada pertanyaan. Yang sudah hadir silakan boleh absen terlebih dahulu teman-teman semuanya. Masya Allah. Coba yang di daerahnya panas, cung angkat tangan. Nah, malam nanti kita ada live lagi teman-teman ya, bareng Bang Sultan ini ya dari Makassar. Masya Allah beliau akan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita dapat kiriman lagi yaitu 60 paket hand sanitizer dan 60 paket masker. Masya Allah luar biasa. Semoga berkah buat Kang Wildan dan tim atas usahanya. Dan terima kasih banyak ini kiriman 60 hand sanitizer dan 60 masker. Oke. Sekali lagi teman-teman silakan. Nah, ini Pak Agus Nurholis juga sudah hadir. Oke, Cang Maman, sudah siap ya, Cang? Sudah, Cang. Cang? Siap. Sudah siap ya, Cang? Siap. Masya Allah, alhamdulillah. Lagi di mana nih, Cang? Oh, ini sekarang lagi deket rumah kantor. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sepi-sepi aja ini. Lagi work from home. Bukan, ada semua teman-teman di semua tim ada di situ. Oh iya iya, alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah. Ya ini Cang, sorry tadi agak telat, tadi habis packing paket sembako. Alhamdulillah kita ada Bogor ada kurang lebih 60 paket sembako. Di Bekasi kita salurkan 37 paket sembako, alhamdulillah. Siap. Kang Edo, ini juga nanti gini Kang Edo. Ini buat teman-teman developer yang mau kedepannya timnya apa ya, saya sharing mindset ke tempatnya juga boleh ya nanti Kang Edo ya. Nggak usah bayar gratis. Wah, Masya Allah, siap. Berarti ke Fajar Terbitmen jadwalin ya, Cang, ke Rangkas Bitung, Cang? Betul. Cuma kan gini, kalau materi sekarang ada beberapa kan karena kita live, ada beberapa yang bukan kekurangan ya, tapi kalau untuk membongkar mindset negatif, buat memasukkan yang mindset positif itu kan memang harus ketemu langsung ya. Ya. Gitu. Jadi nanti buat teman-teman developer kalau ada yang mau ya boleh nanti undang-undang saya nggak usah bayar pokoknya gratis. Masya Allah, siap. Sharingnya nanti bisa bermanfaat. Insya Allah nanti Ramadan kita jadwalkan buat main ke Rangkas Bitung, Cang. Siap. Masya Allah. Oke, Cang. Lagi di Rangkas apa lagi di Bogor? Ini lagi di Bogor, Cang, lagi di Bogor, alhamdulillah. Ya, siap. Belum bisa ke Rangkas ya? Bisa sih, kalau lewat darat mah, lewat apa namanya, lewat naik motor mah bisa. Kalau naik motor bisa, naik mobil juga bisa. Ya bisa. PSBB mah cuma di TV doang, Cang. Oh, cuma di pesa-pesa doang. Iya. Cang Maman.
Ya, siap, siap. Oke, langsung aja antum mulai ya, Cang. Ya, mulai aja nih langsung. Ya, bismillah. Oke, Bismillah. silakan teman-teman, silakan menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung bertanya langsung di kolom komentar. Oke, yuk kita nyimak bersama materi dari Coach Wawan Sahroni, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih buat Kang Edo khususnya yang sudah mengajak kita semua nih untuk sharing-sharing. Tapi Kang Edo, jujur sebenarnya dahsyat banget ini. Judul yang dikasih ke saya ini judulnya Bongkar Isi Pikiran Para Juara dalam Dunia Sales dan Marketing Properti. Ini enggak, aduh ini enggak apa ini. Judulnya dahsyat. Tapi nggak masalah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat tim developer, tim para agensi dan seluruh broker dan agen-agen di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara kita ini, masya Allah ya, kita tujuannya untuk buat partisipasi atau peduli korban daripada COVID-19. Mudah-mudahan nanti banyak teman-teman siapapun yang melihat ini video ini bisa membantu, turut membantu. Oke, saya untuk mempersingkat waktu, saya nanti Kang Edo boleh ditampilin, Kang Edo nanti ya pas video-videonya bisa ditampilin. Saya mau ngutip beberapa dalil dari Quran dan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini surat A'raf ayat 11. Kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Kemudian dalam hadis Nabi, la yuraddal qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau merubah takdir kecuali doa. Kemudian Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Kembali kepada tadi judulnya. Bongkar isi pikiran para juara dalam dunia sales and marketing property. Sebenarnya materi saya ini insya Allah cocok untuk semua kalangan, semua pihak, termasuk saya pribadi. Dan sebelumnya saya mohon izin, mohon ridho kepada para guru-guru besar, guru-guru yang sudah kompeten, para guru-guru, para asatid yang ada di grup ini, dan semuanya di Indonesia. Saya mohon izin, mohon ridhonya untuk ikut berbagi sharing-sharing. Di sini saya menulis, nanti Kang Edo boleh ditampilin yang segalanya bermula dari pikiran. Segalanya bermula dari berpikiran. Cara Anda melihat sesuatu berpengaruh terhadap cara Anda melihat diri Anda sendiri dan orang lain. Serta bagaimana Anda memperlakukan diri Anda atau self-esteem dan orang lain. Nah, di sini coba kita lihat. Coba Kang Edo lihat, di situ ada titik. Slide berikutnya ada titik. Coba Kang Edo, slide berikutnya Kang Edo. Nah, coba kita lihat dari kejauhan. Itu titik. Pasti pandangan orang atau pikiran orang atau persepsi orang akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan, oh itu bulan. Oh ada yang mengatakan, oh itu bintang. Oh ada yang mengatakan itu telur. Oh ada yang mengatakan itu hanya bulatan putih. Macam-macam orang akan memiliki persepsi. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Karena pandangan orang, persepsi orang
tergantung daripada mindset atau pola pikir yang ada dalam dirinya. Sebagaimana sebuah CD atau kaset atau flash disk, kalau seandainya isinya lagu dangdut, nggak mungkin ketika disetel keluarnya lagu rock. Atau isinya kosidahan atau selawatan, nggak mungkin ketika dinyalain keluarnya lagu rock, nggak mungkin. Jadi bagaimana tergantung pola pikir orang. Nah, begitu juga titik ini. Ketika orang menyimpulkan ini sebuah telur atau titik putih, terserah. Ini siapapun boleh menafsirkan itu sesuai persepsinya masing-masing. Kemudian slide berikutnya, Kang Edo. Saya mau cerita sedikit nih, Kang Edo. Ada kisah seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik. Kerjaannya cuma minum kopi sambil santai di depan rumah yang megah. Ada dua orang yang lewat. Dua perempuan yang lewat depan rumah itu. Setiap hari orang memperhatikan si laki-laki ini hanya santai-santai di rumahnya, padahal istrinya cantik. Ada dua wanita, kita anggap A dan B deh, perempuannya. Yang A berkata, idih, ngapain jadi bininya? Kalau gue mah ogah deh, orang kerjaannya males, lakinya males, cuman pakai sarungan, kerjaannya cuma ngopi, nongkrong, main depan rumah, punya istri cakep, mendingan gue sama yang lain deh, sama yang rajin, macam-macam. Itu persepsi orang pertama. Beda lagi, perempuan yang kedua ngeliat, ini enak banget ya punya suami kayak begitu, udah kaya, punya rumah mewah, santai, oh jangan-jangan dia bos besar. Nah, ini pola pikir, padahal objeknya sama, tapi pandangan orang berbeda. Dari siapa? Dari orang yang berbeda. Yang A mengatakan negatif tentang itu laki-laki, dianggapnya males, nggak punya kerjaan, ngapain jadi bininya, kan apa udah cakep, ngapain punya suami yang males. Itu pandangan perempuan yang pertama. Pandangan perempuan yang kedua yang lewat, yang si B, beda. Wih, enak banget ya punya jadi istrinya, punya laki. Oh jangan-jangan dia bos, kaya, kerjanya santai di rumah, bisa selalu bersama keluarga. Inilah pandangan. Bahayanya persepsi yang ada di menyikapi objek itu tergantung isi kepala orang masing-masing. Nah, nih kembali lagi slide berikutnya. Di sini ada saya tulis, jika kita yakin akan sukses, maka seluruh energi akan kita kerahkan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Ini slide berikutnya, Kang Edo. Nah, jika kita yakin akan sukses, maka seluruh energi akan kita kerahkan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Sebaliknya, jika kita berpikir akan gagal atau ragu-ragu, maka kita akan mudah menyerah pada nasib dan menjadi fatalistik. Contoh, tadi kembali kepada firman Allah yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi bahaya nih kalau saya bilang begini, nasib orang, nasib lo itu tergantung lo yang sendiri yang nentuin. Oh dianggap, nggak bener lo. Kita nih nasib kita ditanggung diatur sama Allah, ditentukan sama Allah. Logika saya mau mainkan begini. Kata ini Allah sendiri yang bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa? Allah nggak merubah suatu kaum, nasib suatu kaum atau orang, kalau dia sendiri nggak mau merubahnya, nggak mau menjadi lebih baik. Padahal Nabi juga pernah bilang, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Artinya kita harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada pertanyaan seperti ini. Ini saya kasih tahu dulu dari awal. Apa yang saya sampaikan nggak bisa juga dianggap benar 100%, nggak bisa juga dianggap salah 100%. Kenapa? Semua apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan saya dan semuanya tergantung persepsinya masing-masing. Silakan nanti boleh direnungkan. Contoh, saya mau ngambil kalimat dari slide ini aja.
Misalkan kita ada sekitar 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan, Allah sudah tulis takdirnya. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Kemudian masih yang tadi aja dulu Kang Edo. Oke, dan cukup di slide itu aja, Misalkan orang sudah tertulis di 5.000 tahun sebelum dia dilahirkan, takdirnya sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Oke, setuju. Saya nggak menyalahin dalil itu. Saya nggak menyalahin firman Allah yang mengatakan setiap atau hadis Nabi yang mengatakan bahwa 5.000 tahun sebelum manusia dilahirkan, diciptakan, Allah sudah tulis nasib setiap orang, takdir setiap orang. Oke, cuman saya balik lagi dengan dalil yang tadi yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan Ud'uni astajib lakum. Dan di Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti akan aku kasih. Kemudian yang tadi, la yuraddal qada illa du'a. La yuraddal qadar illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah atau menolak ketentuan Allah kecuali doa. Pertanyaannya tadi, kalau seandainya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis, terus kita berdoa, kita perbaiki doa kita perbaiki ikhtiar kita, mungkin nggak Allah bisa berubah? Bisa. Siapa yang merubah? Ya Allah. Misalkan contoh, si Wawan misalkan bulan depan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu akan mendapatkan uang 100 juta. Misalkan. Cuman karena saya memperbaiki ikhtiar, memperbaiki doa, memperbaiki zikir, wirid, ibadah lain, dan memperbaiki ikhtiar usahanya, sangat-sangat mungkin Allah merubah. Wawan nggak jadi 100 juta, oh dikasihnya 100 miliar. Yang merubah siapa? Ya Allah, gitu. Nah, kemudian di sini, di slide yang saat ini sedang tampil. Ingat, semuanya ada dalam pikiran. Apabila Anda berpikir kalah, maka Anda sudah kalah. Nih, boleh direnungin setiap kalimat di sini. Apabila Anda berpikir tidak berani, maka Anda sudah takut. Apabila Anda berpikir rugi, maka Anda telah rugi. Dan karena sukses itu dimulai segalanya dalam pikiran. Sesuai nggak dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran atau hadis? Sesuai. Tadi hadis dalil yang saya bacakan dalam hadis qudsi, firman Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Jadi kita harus berprasangka baik, berhusnuzon sama Allah. Karena di sini saya garis bawahin, di tulisan ini saya tebal ini, Anda harus merasa yakin terhadap diri Anda sendiri sebelum Anda dapat memenangkan sebuah kompetisi. Perjuangan hidup tidaklah senantiasa memihak kepada yang lebih kuat atau yang lebih cepat. Tapi cepat atau lambat, sang adalah orang yang berpikir dia pasti menang. Kemudian slide berikutnya, Kang Edo. Tidakkah Anda sadarin bahwa dalam diri Anda terdapat fitrah kesuksesan itu? Sebentar, sebelum nanti di setelah videonya, saya berharap banget semua yang menyaksikan video ini bisa menyimak dengan seksama, bisa menyimak dengan penuh perasaan. Kalau mau sambil minum air putih dulu, kemudian coba diresapin, direnungkan dari kalimat yang saya tulis ini. Tidakkah Anda sadari bahwa dalam diri Anda terdapat fitrah kesuksesan? Oke, habis ini kita akan lihat video dan semuanya tolong renungkan dulu, disimak perlahan-lahan. Saya cuma mau bilang, Anda semua adalah orang yang sukses. Anda semua adalah orang pemenang. Anda semua adalah sang juara. Ini Kang Edo, boleh setel Kang Edo videonya Kang Edo.
Suaranya belum ada Kang Edo. Masuk ya? Masuk ya? Oke. Materi lanjut Kang. Saya mau bahas sedikit Kang Edo tentang tadi video yang sudah kita tonton. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sadar atau nggak sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat sempurna. Pertama kali ini saya mau gambar itu proses perjalanannya. Bayangin ketika produksi hubungan suami istri itu sekali semprot sperma itu ada kurang lebih 300 juta 300 juta calon bayi itu masih sperma, masih berbentuk halus banget. Itu perjalanan yang panjang Kang Edo. Jadi kalau kata kita yang hidup alam rahim itu cuma hidup 9 bulan. Kata kita kandungan 9 bulan. Kata bayi yang di alam rahim itu lama di alam rahim. Dia merasanya lama seperti kita nih merasa di dunia. Kita bilangnya di dunia lama. Kita bilang di alam rahim cepat. Alam rahim dia bilang dia lama hidupnya. Bagi dia ibaratnya gini, kalau istilahnya kalau di dunia ini kita hidup 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat misalkan begitu. Sama ketika dia itu hidup 1 hari di alam rahim mungkin aja dia bilang 1000 tahun di dunia. Karena prosesnya panjang kata dia. Begitu juga sebelum mencapai alam rahim itu sperma harus bertempur, harus berjuang untuk mencapai telur. Jadi 300 juta ini perjuangannya itu begitu panjang. Jangan meremehkan asal orang berhubungan keluar sperma jadi anak, enggak begitu. Prosesnya sangat panjang. Ini kita lihat dari sperma dia harus berjuang, harus menjadi pemenang. Ketika
sudah mencapai sel telur perempuan, dia menjadi juara. Kita lihat tadi juaranya hanya satu, hanya sebagian orang yang ada 2 atau 3 atau 4 kembar, tapi rata-rata satu sel sperma yang menjadi juara. Nah, saya mau ingetin kepada semuanya nih, kita semua ingat, dasarnya kita adalah juara dari mulai sperma. Kemudian di dalam kandungan kata kita cepat, kata kita yang hidup. Padahal bagi mereka itu sangat lama. Mereka harus berjuang di dalam rahim. Kata mereka tuh lama. Dan mereka, ada orang yang baru 2 bulan gugur di kandungan. Ada yang baru 4 bulan gugur di kandungan. Ada yang udah 8 bulan gugur. Pas ada yang mau lahir, ketika proses persalinan, ada juga yang gugur. Ada juga yang mati. Artinya apa? Mereka ketika dalam kandungan juga lagi berlomba dengan waktu. Maka ketika lahir ke dunia, mereka menjadi sang juara. Nah, kita ingat, saya mau ingetin lagi bahwa basic atau standar atau defaultnya manusia adalah juara. Pahamin dulu, kita semua adalah punya jiwa pemenang. Itu dulu. Itu pertama saya mau ingetin bahwa proses yang panjang perjalanan dari alam sperma sampai alam rahim sampai kita hidup dunia adalah proses-proses ketika sampai lahir adalah proses-proses sang juara. Di mana di situ mengatakan bahwa saya adalah juara. Ini yang mau saya ingetin kepada seluruh pemirsa live saat ini. Kemudian Kang Edo, nanti kalau memang nggak apa boleh ditambahin Kang Edo. Saya sih minta sih waktunya sampai sore sampai maghrib nih Kang Edo. Coba minta tolong Kang Edo satu lagi video yang mengenai otak. Nanti biar teman-teman nih share mengingat doang, bukan mau ngajarin. Video yang otak Pak Kang Edo. Jadi Allah menciptakan manusia itu sempurna. Ya, ini boleh diperhatiin. Ini adalah Allah menciptakan berbagai makhluk itu dengan kelebihan masing-masing. Tapi boleh bandingin nih. Boleh dilihat. Lebah. Itu tadi otaknya cuma berapa sel. Itu lalat memiliki 10.000 sel. Nanti kita perhatikan sampai manusia. Ternyata selnya paling banyak. Ya, itu manusia. Manusia punya 100 miliar sel. Termasuk Anda semua.
Udah Kang Edo. Slide berikutnya Kang Edo. Kang Edo, slide berikutnya. Kang Edo. Kang Edo, mana slide berikutnya? Kang Edo. Udah belum Kang Edo slide berikutnya? Udah, Cang, udah. Ya. Oke. Ini slide berikutnya Kang Edo. Kita baru masuk memulai ke mindset nih. Saat ini kita sering mendengar kata mindset dalam perbincangan sehari-hari. Ada istilah mindset kaya lah, mindset miskin lah, mindset sukses lah, mindset Islam berubah mindset. Kalau saya memang agak berbeda. Saya selalu bilang, sebenarnya bahasa awalnya itu prasangka baik kita sama Allah. Karena tadi kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka akan berikan. Kemudian ana inda zanni abdi bi, zan, percaya, berbaik sangka. Jadi prasangka kita. Jadi Allah sesuai prasangka kita. Cuman kalau pakai judul mindsetnya apa materi seminar prasangka baik nggak menjual, makanya dirubah jadi mindset, kumpulan pola pikir, kumpulan pikiran macam-macam. Di sini saya jelasin. Jadi ada istilah mindset kaya, mindset miskin, mindset sukses, ini cuma penamaan aja. Mindset itu bisa diartikan seperti kepercayaan atau keyakinan yang mempengaruhi slide berikutnya Kang Edo. Jadi mindset itu bisa diartikan seperti kepercayaan atau keyakinan yang mempengaruhi sikap seseorang. Kumpulan keyakinan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku orang dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Kemudian sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respon dan pemaknaan seseorang terhadap situasi dan kondisi, artinya persepsi orang. Nah, ini kumpulan mindset, makanya disebut mindset adalah kumpulan dari mulai keyakinan. Kemudian di sini bahkan banyak orang bahkan itu mempercaya slide berikutnya Kang Edo. Ini membagi-bagi mindset, katanya mindset ada 2 tipe. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa mindset dibagi menjadi 2, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Mereka mengartikan fixed mindset adalah mindset tetap dan growth mindset adalah mindset berkembang. Mana Kang Edo materinya? Mana materinya? Slide-nya mana Kang Edo? Kang Edo? Kok nggak ada suaranya? Slide-nya Kang Edo?
Kang Edo. Kang Edo. Bentar, Slide-nya keluar. Mana slide-nya? Bentar. Bentar. Belum. Ini nanti Nih. Biasa internet. Oke, nongol nggak? ya. Ini dua Next, tipe. Udah kelihatan kan? Ada istilah tipe fixed mindset dan growth mindset. Mereka mengartikan bahwa fixed mindset adalah mindset tetap dan growth mindset adalah mindset berkembang. Fixed mindset, kata mereka nih, keyakinan seseorang terhadap ketetapan sejak lahir disebut mindset tetap. Mereka berpikir bahwa segalanya yang dimiliki seperti talenta, kecerdasan, sudah ketentuan dan tidak bisa dikembangkan lagi sekeras apapun usahanya. Jadi mereka sudah meyakini takdirnya seperti itu. Jadi takdirnya miskin ya miskin, takdirnya susah ya susah. Ini orang-orang yang fixed mindset. Ada lagi growth mindset, keyakinan seseorang bahwa segala sesuatu yang dimilikinya bisa dikembangkan. Orang yang memiliki pola pikir yang berkembang selalu percaya bahwa kecerdasan dan talenta yang sudah diberikan Tuhan selalu bisa dikembangkan. Orang yang memiliki pola pikir berkembang, dia yakin bahwa selalu ada ruang atau cara yang lebih baik untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Nah, oke, kita slide berikutnya. Bagaimana mindset itu terbentuk? Salah satu unsur penting pembentukan pola pikir adalah informasi. Lanjut, slide berikutnya. Oke. Bagaimana mindset itu terbentuk? Salah satu unsur penting pembentukan pola pikir adalah informasi. Ini dapat berupa pikiran yang dibungkus dalam nasihat dan didikan orang tua, guru, pergaulan, teman, atau pemikiran dan informasi yang diberikan oleh orang yang berpengaruh atau yang memiliki otoritas dalam diri kita. Jadi begini, seandainya ada orang anak sekolah dibilang sama gurunya atau sama temennya dasar bodoh, dia nggak terlalu pengaruh dan otaknya nggak terganggu. Tapi ketika orang tuanya bilang dasar bandel, dasar bodoh, dia akan masuk bahwa oh gua bandel, oh gua ini bahaya. Orang tua adalah orang yang dianggap punya pengaruh, punya peran dalam hidupnya. Maka jadi orang tua jangan pernah sekali-kali mengatakan anaknya bandel atau anaknya bodoh. Jangan. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, kita lihat di sini. Di sini, nih tadi saya jadi ingat gambar ini sama Kang Wildan ketika di-share. Jadi slide berikutnya Kang Edo. Slide berikutnya ada istilah gunung es atau gunung apalah. Gunung es kek, gunung kelut kek. Kalau tadi Kang Wildan bilang gunung apa tuh tadi Kang Wildan posting. Jadi intinya ada daerah yang kita lihat bagaikan gambar yang kita lihat ini gunung es yang udah biasa dikenal sama orang. Gambar yang nampak adalah persoalan-persoalan yang kelihatan sama mata doang. Tapi banyak potensi-potensi yang di bawah air laut tadi, yang air laut ini nggak kelihatan. Sama tadi seperti kalau saya jadi ingat banget postingan Kang Wildan. Yang kelihatan itu katanya ojek online yang lagi susah zaman sekarang, lagi COVID-19.
tapi di bawahnya nggak kelihatan. Ada tukang parkir, ada tukang jualan keliling, ada tukang jamu keliling, ada tukang apa ya, macam-macam lah, tukang jualan di warung, tukang makanan di pasar, banyak nggak kelihatan. Jadi orang kelihatannya kecil, padahal besar banyak. Jadi ini seperti itu. Nah, sama seperti dengan kepala kita, dengan pikiran kita. Di area atas kita namain conscious. Nah, kemudian di bawah atau pikiran bawah sadar disebut subconscious. Itu apa aja? Ada kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, apa terus kemudian kreativitas, persepsi, belief atau kebiasaan atau keyakinan, dan value yang kita sudah anggap itu penting. Nah, ini antara apa di dalam kepala kita nih, kepala manusia tuh ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Lanjut slide berikutnya. Proses pembentukan pola pikir terbentuk sepanjang umur. Dari mulai lahir, bahkan sebagian orang percaya sejak di kandungan dia sudah membentuk pola pikir yang untuk apa dimasukkan, udah diinput ke dalam otaknya anaknya. Jadi pola pikir ini terbentuk sejak seumur hidup. Pembentukan awal sejak mulai dalam kandungan. Pikiran manusia itu ada dua kesadaran, yang biasa disebut dengan pikiran sadar atau conscious mind, dan pikiran bawah sadar, unconscious mind. Lanjut, di dalam pikiran bawah sadar terdapat pula potensi-potensi diri kita yang terpendam. Banyak kasus yang membuktikan mengenai potensi yang terpendam ini. Misalkan, seorang nenek yang mampu mendobrak tembok ketika terjadi kebakaran. Atau seorang yang tiba-tiba bisa lari cepat ketika dikejar binatang buas. Tapi lucu, kebanyakan orang ingin mencapai kesuksesan, pola pikirnya begini. Ada pola kesuksesan yang dikejar, ada juga yang mengejar. Nah, ini saya kasih contoh begini tadi. Ada orang di lantai 2 deh, dia di lantai 2 atau lantai 3 sebuah bangunan gedung. Ditawarin, mau nggak lompat? Ini ada duit 100 juta. Kalau berani lompat, dikasih duit 100 juta. Banyak banget orang nggak berani. Kenapa? Karena berpikirnya secara logika. Logikanya apa? Logikanya kalau gue lompat, mati. Atau kalau gue lompat, patah. Kalau gue lompat, lumpuh. Ini pola pikir, pikiran sadar seperti itu. Tapi berbeda. Padahal kita nggak tawarin uang. Tadi misalkan suruh lompat, mau dikasih 100 juta atau 1 miliar. Orang belum tentu mau. Tapi ketika di gedung itu tadi lantai 2, di dalamnya kebakaran. Kebakaran dan yang tidak ada jalan keluar, melainkan lompat. Tanpa dikasih uang pun, dia pasti akan lompat. Kenapa? Yang udah bekerja adalah pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Emosionalnya terbentuk. Kalau dia di situ aja, mati kebakar. Maka dia akan udah nggak berpikir bakal mati gara-gara lompat mati, atau gara-gara lompat lumpuh. Itu udah hilang. Dia langsung otomatis lompat karena takut api di belakang. Nah, lanjut slide berikutnya. Pembatasan terbesar seseorang adalah pembatasan yang diciptakan dalam pikirannya sendiri. Dia sendiri yang membatasi. Dia sendiri yang bilang nggak mampu. Maka akan jadi nggak mampu. Contoh. Apa sih yang menghalangi potensi Anda atau potensi kita semua sebagai manusia? Pertama, di slide berikutnya Kang Edo ada. Pertama, ada persepsi atau cara pandang negatif. Nah, cara pandang negatif tadi, ibaratnya ada orang tadi yang punya rumah mewah, bersantai-santai, ada yang mengatakan, oh itu orang malas banget. Ada orang, ngapain jadi istrinya kalau orangnya males. Tapi ada orang lagi yang berpikir, wih enak banget, udah kaya, punya rumah mewah, istri cantik, bisa santai-santai di rumah, bisa selalu ada sama keluarga. Oh, jangan-jangan dia bos besar. Ini pola pikir yang berbeda. Makanya bahaya ketika persepsi kita ini negatif, bahaya.
Kemudian egois, sikap mau menang sendiri. Terkadang kita sebagai manusia sesuai dengan hadis Nabi, al-insanu mahali khoto'i wa nisyan. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan egois. Ketika kita salah, ada yang nasehatin, harusnya bersyukur. Bagaimanapun cara orang nasihatin, kita harus terima dengan baik. Kemudian ada lagi eksklusivisme, sikap menutup diri. Nggak bisa, kita ini makhluk sosial, harus membuka diri. Agar apa? Agar tambah wawasan, tambah ilmu, tambah pengalaman. Dari mana? Dari pengalaman orang lain kita bisa belajar. Kemudian tidak terbuka dengan pengalaman lain. Kemudian tidak berani atau tidak mau berubah, atau tidak mau menerima perubahan, atau tidak mau menerima resiko. Kemudian ada inferioritas, keyakinan yang rendah. Bahwa kenapa rendah? Begini, gue emang udah ditakdirkan miskin, nggak bakal jadi orang kaya deh. Gue emang orang kampung, emang hidup susah. Bahaya. Kenapa? Kita nih tadi sesuai dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak berubah, gimana Allah mau berubah? Kita harus yakin, harus berhusnuzon, harus berprasangka baik sama Allah. Kemudian ada orang yang punya pengalaman negatif. Contoh, ada orang perempuan, ada orang perempuan, dua orang perempuan yang punya pengalaman yang sama. Pertama misalkan orang yang pertama perempuan ini dilecehkan. Akhirnya apa? Perempuan ini karena dia pengalaman negatif yang memang sangat mendalam, depresinya, dia berpikir udah hancur hidupnya, udah hancur lah, udah nggak berarti lah hidupnya. Buat apa lagi untuk berpikir masa depan? Udah hancur banget ya orangnya. Ini adalah orang yang negatif. Ada orang yang berpositif, punya pengalaman yang sama, dilecehkan. Tapi dia malah berpikir begini, wah, kalau begini caranya, gue harus belajar silat, gue harus belajar ilmu bela diri, gue harus ngajarin perempuan-perempuan lain untuk bisa menjaga diri. Akhirnya perempuan yang kedua ini lebih maju, lebih semangat, walaupun pengalaman tadi sama. Inilah berbeda. Pengalaman negatif yang tetap melekat, yang nggak mau dibuang, melekat terus, ini berbahaya. Kemudian semangat, motivasinya rendah. Jadi semangatnya rendah, nggak ada motivasi untuk maju. Kemudian sistem, lingkungan atau sistem yang tidak kondusif. Misalkan ada orang biasa bergaulnya dengan orang-orang yang nganggur, orang-orang yang nggak ada kerjaan, orang-orang yang nggak ada kreatifnya, orang-orang yang nggak mau maju. Berbahaya. Apa? Yang awalnya dia punya potensi maju, dia nggak akan pernah berpikir maju. Kenapa? Karena lingkungannya semuanya nggak ada yang mau maju. Sama peribahasanya ketika kita bergaul sama orang yang gajinya hanya sebatas UMR atau UMK, bergaulnya itu aja, plek, maka kita nggak akan pernah berpikir untuk mendapatkan hasil 100 juta atau 100 miliar atau 10 triliun atau 100 triliun, nggak akan pernah ada. Kenapa? Karena secara wawasan, secara komunikasi, apa yang dibicarakan hanya sebatas pola pikir orang yang punya gajinya UMR atau UMK. Kenapa? Berarti gimana? Kita harus bergaul dengan kalangan-kalangan besar, kalangan pengusaha, kalangan orang kaya, kalangan orang sukses. Kita harus kalangan orang pendidikan yang paling tinggi, S2, S3, kita harus belajar bergaul. Untuk apa? Untuk mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik. Kemudian sikap mentalnya negatif. Apa mental negatif? Tadi macam-macam. Yang namanya mental dengki, iri, syirik, mencaci maki, menghasut orang. Ini mental-mental negatif yang harus dibuang semuanya. Lanjut, Kang Edo. Potensi diri sesungguhnya bisa berkembang seluas samudra. Karena targetnya hanya seluas kolam, perkembangannya pun hanya sebatas itu. Energi dan semangatnya yang mestinya sebesar samudra, tapi karena targetnya kecil,
maka hasilnya pun sesuai dengan kebutuhannya, ikut mengecil. Nah, saya mau kasih gambaran begini. Saya yakin kita ini sebagai orang Islam percaya dengan Allah, percaya dengan Quran. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," mintalah padaku pasti akan aku kasih. Jadi Allah nggak bilang nanti saya kasih, nanti ditunda dulu, enggak. Tapi ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti akan aku kasih. Pertanyaannya gimana? Ada orang minta duit, pengen punya penghasilan 100 juta, berdoanya 100 juta, tapi nggak berhasil. Salah nggak? Saya bilang doa itu ada dua. Ada doa yang salah, ada memang doanya nggak tepat, jadi sama-sama salah. Salah doa. Atau dia meng-cancel doa, membatalkan doa. Karena belum dapat, belum turun, belum dikabulkan, dia batalin doa. Atau dia nggak yakin. Contoh begini. Buat para agen properti nih, misalkan. Wah, gue pengen punya target closing sebulan 100 unit. Kepala pikiran sadarnya nih, pikiran sadarnya ngomong gini, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh. Ini berbahaya. Kenapa? Dia sendiri yang mematahkan keyakinannya. Tadi contoh lagi yang lain, misalkan ada orang berdoa, saya ibaratkan berdoa orang minta uang 100 juta atau 100 miliar atau minta kesuksesan. Kenapa nggak sukses-sukses? Ada ibaratnya begini, ada orang minta doa kaya setiap hari tapi nggak kaya-kaya. Saya bilang bukan salah di doanya, jangan-jangan dia belum tahu cara doanya. Ibaratnya begini, ini di depan saya ada gelas isinya kopi. Ini kebetulan kopi. Saya anggap kopi ini rezeki. Rezeki saya siang ini mau minum kopi. Saya minta kopi, misalkan saya minta kopi seluas danau. Misalkan saya minta kopi seluas danau. Tapi biasa saya bilang begini, ya Allah, saya minta kopi seluas danau. Tiba-tiba dituangin nggak sama Allah? Kalau menurut mengacu kepada Quran, udah pasti Allah kasih. Allah tuangin itu kopi seluas danau. Permasalahannya, wadahnya saya cuma siapin segini. Maka sebanyak apapun rezeki yang Allah tumpahin, maka nyangkutnya hanya segelas ini. Begitu juga tadi, ketika kita minta rezeki 100 juta sebulan, minta rezeki closing 1000 unit sebulan, minta rezeki 100 miliar sebulan. Pertanyaannya, udah siap belum wadahnya? Jangan-jangan kita belum sanggup nerima duit 100 miliar sebulan. Apa tuh wadahnya? Macam-macam. Dari mulai keyakinan kita, dari mulai memampukan diri kita untuk mengelola uang ratusan miliar dalam satu bulan. Contoh lagi, apalagi misalkan, untuk apa kita udah siap belum menerima uang sebanyak itu? Udah siap belum jalan-jalannya? Itulah wadahnya. Contoh, apa sih wadahnya? Contoh, punya niat mau berangkatin haji orang tua, punya niat mau memberikan mau beliin rumah buat orang tua, atau misalkan mau mengasuh 1000 anak yatim, atau mau mengasuh, mau memberikan makan, mau memberikan pendidikan bagi 1 juta anak yatim. Artinya apa? Pikiran-pikiran semacam itu saya bilang wadah. Nah, kita perbesar dulu wadah. Baru nanti ketika Allah tuangin rezeki nggak tumpah. Kalau sekarang minta rezekinya 100 miliar, tapi baru nyiapin sebesar ini wadahnya, ya gimana mau masuk? Yang masuk segini, tapi tumpah sisanya. Oke, lanjut slide berikutnya. Tidak ada sesuatu yang lebih luar biasa yang pernah dicapai kecuali orang mereka yang berani untuk percaya bahwa sesuatu di dalam diri mereka lebih hebat dari keadaan di lingkungannya. Ini dan ketahuilah di slide berikutnya, dialah Allah yang telah memberikan kekuatan dalam diri Anda.
Itu slide berikutnya, lanjut Eko. Jadi kemudian mengucapkan terima kasih pada diri Anda. Lakukanlah secara rutin mengucapkan terima kasih pada setiap anggota tubuh sambil dipijat atau diusap-usap. Nih, yang jadi permasalahan tadi, bagaimana kita mau memperoleh mindset yang bagus, mempunyai mindset juara, mempunyai mindset pemenang. Bagaimana kita mau sukses? Kita sendiri sering lupa berterima kasih sama anggota tubuh kita. Contoh, misalkan ketika baru bangun tidur, selain mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, coba kita ucapin terima kasih. Wahai mata, terima kasih ya udah membantu saya selama ini untuk bisa melihat, untuk bisa baca buku, untuk bisa menatap orang, untuk bisa membedakan yang mana yang cakep, yang mana yang jelek. Ini mata, kita terima kasih, mata udah selalu membantu kita. Kemudian coba kita ngomong sambil pijit-pijit tangan. Wahai tangan, makasih ya udah membantu saya dalam setiap aktivitas saya. Coba bayangin kalau nggak ada tangan, gimana mau makan? Coba gimana mau nulis? Kadang-kadang kita nggak pernah membayangin. Kita enak aja pakai tangan kita, pakai kaki kita, pakai seluruh organ. Napas hidung. Coba kalau Allah suruh beli bayar 100 perak aja setiap napas. Berapa duit? Atau 1 rupiah aja bayar. Setiap napas. Berapa juta, berapa ratus juta setiap hari untuk napas doang. Coba kita terima kasih. Wahai hidung, makasih ya. Makasih ya udah menjadi membantu saya untuk bisa bernafas. Wahai telinga, sambil usap-usap, sambil pijit-pijit. Makasih ya udah membantu saya selama ini sampai saya bisa mendengar. Wahai mulut, semuanya. Coba kita kaki, wahai kaki, terima kasih ya sudah selalu menemani saya pergi ke tempat manapun yang saya inginkan. Coba berpikir kalau kita nggak ada kaki, mau jalan kemana? Bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini terkadang yang kita yang kita sering lupain. Kita nggak pernah, kita sering berterima kasih sama orang, tapi kita lupa berterima kasih pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri, pada tubuh kita sendiri. Coba mulai sekarang kita mulai ucapkan terima kasih pada anggota tubuh kita. Bayangin nggak? Coba seandainya tangan kita nggak ada, gimana makan? Tangan kiri nggak ada, gimana mau cebok? Kaki nggak ada, gimana mau jalan? Mau gimana mau survei lahan? Terima kasih, pijitin kaki. Jangan pernah kita lupa. Oke, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Ucapan adalah doa. Kebanyakan orang memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Sehingga secara tidak sadar, mereka justru menariknya ke dalam hidup mereka. Contoh begini, ada orang, saya pernah dengar langsung. Aduh, akhir bulan nggak punya uang. Aduh, akhir bulan belum bayar kontrakan. Aduh, gimana nih, nggak bisa makan. Yang dipikirin di kepalanya sesuatu hal yang ditakutkan. Maka itulah yang terjadi. Sama dengan ibarat kita mau jalan ke tempat yang gelap. Kita ngomong begini, aduh, kayaknya ada setan. Aduh, kayaknya ada kuntilanak. Aduh, kayaknya ada pocong. Karena perasaan kita takut, akhirnya muncul. Padahal enjoy aja, kita berpikir sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mengenakan. Kita bersyukur masih setiap hari dikasih kesehatan. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, ini hati-hati dalam ucapan, karena ucapan adalah doa. Pernahkah, slide berikutnya Kak Edo, pernahkah Anda menyadari mereka yang sering berbicara tentang penderitaan, hidupnya sering menderita. Namun mereka yang selalu berbicara tentang kemudahan, kebahagiaan, hidupnya penuh dengan kemudahan dan keberlimpahan. Lihat kalimatnya. Ketika kita membuat orang bahagia, kita membuat orang lain senyum, maka energi kebahagiaan itu balik kepada diri kita. Makanya Nabi udah mengajarkan kita, tabassumu kali akhihi as-sadaqah. Senyum kita nih untuk saudara kita nih, sesama muslim, sedekah. Bayangin, begitu indahnya kita memberikan memulai hari dengan kebahagiaan, dengan senyuman. Apapun yang Anda pikirkan dan rasakan dengan fokus
dan sepenuh hati, maka hal itu adalah sesuatu yang akan Anda tarik dalam hidup Anda. Di slide berikutnya adanya Kang Edo. Ya, apapun yang Anda pikirkan dan rasakan dengan fokus dan sepenuh hati, maka hal itu adalah sesuatu yang akan Anda tarik dalam hidup Anda. Kita yakin untuk sukses. Kita yakin. Kenapa? Kalau orang selalu berpikir sukses, orang akan berpikir juara, orang berpikir untuk menjadi pemenang, orang berpikir untuk sehat, orang berpikir untuk bahagia. Cepat atau lambat dia akan mencapai tujuannya. Dia cepat atau lambat dia akan mencapai apa yang dipikirkannya. Nih, saya berapa kali sering share di slide berikutnya. Jadi saya selalu mengajarkan tim saya di WS Propertindo. Selalu saya bilang setiap pagi coba usahakan kita bersyukur. Ini saya buatkan afirmasi syukur. Kayak begini contohnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Engkau telah mengizinkan saya kembali hidup hari ini. Terima kasih ya Rob. Engkau telah memberikan saya udara, oksigen yang segar, yang bisa saya hirup hari ini. Hari ini saya penuh dengan energi, dengan dipenuhi kebahagiaan yang sangat bahagia. Tubuh saya sehat, pikiran saya brilian, jiwa saya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Jadi sambil dirasain, ketika ngomong bahagia ya bahagia, ketika ngomong tenang ya tenang. Hari ini saya lebih unggul dan lebih semangat. Saya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya di masa lalu dan melepaskannya dari mereka secara damai. Hari ini saya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi sangat sukses. Saya sudah mengizinkan diri saya untuk ikhlas menerima energi positif dari alam semesta ini. Saya sudah mengizinkan diri saya untuk menerima anugerah rezeki yang berlimpah dalam keberkahan. Energi sehat saya menjadikan diri saya semakin sehat secara jasmani ataupun rohani. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, karena kebahagiaan ini hasil dari prestasi yang saya usahakan, serta atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang saya selalu ajarkan kepada tim saya untuk selalu bersyukur. Kemudian, slide berikutnya, saya bertulis, pikiran itu mencipta. Kebanyakan orang lebih sering memikirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti tadi, ketika Anda lebih sering berpikir hidup susah, maka energi yang datang hanya kehidupan yang penuh kesusahan. Namun, jika Anda lebih sering berpikir mudah dan selalu bersyukur karena diberi kemudahan, maka energi kemudahan yang akan selalu datang. Slide berikutnya. Mengeluh hanya membuat hidupmu semakin tersungkur, sedangkan bersyukur senantiasa akan memberikan jalan kemudahan. Kemudian kita lihat, terkadang kita lihat di slide berikutnya, ini ada gambar kepompong yang akan berubah bermetaposis menjadi kupu-kupu. Kapan dari kepompong jadi kupu-kupu? Ada yang 10 hari sampai 15 hari. Kita anggap 12 hari. 12 hari, ini kalau kita tolong, dia lagi mau buka kepompong, kalau kita tolongin, padahal belum 12 hari, 11 hari kasihan deh nih, kita tolongin, kita buka. Hakikatnya kita bukan nolong, tapi hakikatnya bikin mati itu kupu-kupu. Kenapa? Belum waktunya keluar, udah kita bantu. Secara johir orang lihat kita ngebantu, tapi secara hakikat kita memusnahkan kupu-kupu. Nah, Kang Edo, ini tinggal ada satu lagi Kang Edo. Ini gimana Kang Edo? Dilanjut apa enggak nih Kang Edo? Karena ini penting banget yang ini juga nih Kang Edo. Yang 15 pertanyaan yang bisa merubah masa depan Kang Edo. Kita tunggu dulu ya, di sini lagi azan asar nih. Azan dulu Kang. Ya, azan dulu. Habis itu di slide berikutnya Kang Edo.
Nanti biar orang-orang pada nyatet semua Kang Edo. Siap. Bodong, properti bodong. Udah Kang Edo. Oke. Nah, lanjut slide berikutnya nih Kang Edo. Nah, ini di slide ini nanti siapapun boleh mencatat di kertas, boleh diikutin, boleh diisi. Ini sangat bagus banget. Saya sampai ngasih judul pertanyaan yang berubah masa depan. Jawab pertanyaan ini dengan menggunakan kertas. Ini pertanyaan ini berlaku untuk apapun, baik di bidang developer, agensi, atau bisnis-bisnis usaha reseller-reseller lain, apapun insya Allah dengan menggunakan pertanyaan ini bisa mencapai kesuksesan yang lebih cepat dan lebih terarah. Pertama, kita nulis nih. Jadi kalau kita mau punya target, punya harapan, kita tulis. Apa sih yang saya inginkan? Artinya ini nanti masing-masing tulis harapannya, apa yang saya inginkan. Contoh, misalkan saya pengen punya rumah, misalkan saya pengen punya rumah di tengah-tengah kota Jakarta atau tengah-tengah kota Bogor, misalkan. Atau di kota-kota manapun pengen punya rumah lantai 3, misalkan. Pertanyaan kedua, kapan yang saya inginkan dapat tercapai? Nah, ini kita harus target. Kita harus tentuin kapan kira-kira. Apakah setahun lagi? Apakah 6 bulan lagi? Apakah 2 tahun lagi? Nah, kita pakai target. Kita tulis kapan kira-kira. Kemudian nomor 3, sumber daya apa yang saya miliki untuk mencapainya. Kita tulis, pikirin kira-kira untuk mencapainya apa aja sih. Kita tulis poin-poinnya. Contoh, saya punya semangat, saya punya usaha, saya punya bakat untuk jualan, saya punya keinginan untuk jualan, macam-macam lah. Saya punya keinginan yang kuat. Kemudian, bagaimana saya tahu ketika sudah mendapatkannya? Nah, ini semua pertanyaan yang ada di sini jawabnya pakai perasaan. Tolong jawabnya munculkan emosi dengan perasaan. Jadi apa sih yang bagaimana saya tahu ketika saya mendapatkannya? Itu nomor 4. Jadi tahunya apa? Ya ketika saya sudah membeli rumah misalkan. 5,
saat hal tersebut tercapai, apa sih yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya rasakan? Jadi misalkan saya sudah melihat ya rumahnya, saya dengar misalkan orang tua saya bangga, teman-teman saya senang, teman-teman saya bilang mau main ke rumah saya, misalkan. Terus apa sih perasaan yang kita rasain apaan? Apakah udah bahagia, udah mencapai targetnya, macam-macam. Oh, alhamdulillah udah punya rumah, macam-macam, silakan dirasakan. Nomor 6, kenapa goal ini sangat penting? Misalkan harus ada alasan yang penting. Misalkan, oh malu tinggal di rumah mertua, atau nggak enak hidup ngontrak mulu, nggak enak udah punya anak banyak, oh punya anak perempuan harus punya kamar masing-masing, macam-macam lah alasan secara emosi harus dicatat. Kenapa goal ini sangat penting bagi saya? Itu tulis dan dicatat. Nomor 7, apa yang saya rasakan jika goal tersebut tidak tercapai? Coba boleh bayangin, kalau seandainya target kita nggak tercapai, perasaan kita apaan? Bayangin, rasain, kira-kira kalau nggak tercapai. Apakah kecewa, sedih, marah, macam-macam. Jadi, merasa gagal, merasa nggak mampu, merasa wah putus asa, merasa harga diri hancur, macam-macam. Coba boleh bayangin. Kenapa goal ini sangat nomor 6, kenapa goal ini sangat penting bagi saya. Kemudian nomor 7, apa yang saya rasakan jika nggak tercapai. Itu boleh dibayangin juga. Nomor 8, masalah apa yang akan terus terjadi jika goal tersebut nggak tercapai. Kira-kira kalau goal kita nggak tercapai, apaan masalahnya? Tulis, catat, bayangin masalahnya apa bakal terjadi. Apakah dikejar-kejar orang, diusir orang, macam-macam. Nomor 9, hal terburuk apa jika goal tersebut tidak tercapai. Nomor 10, apa hal negatif yang akan terjadi jika tidak mencapainya. Misalkan hal negatifnya istri marah, istri kecewa, ditinggal istri, macam-macam deh. Anak nggak punya tempat tidur, nggak punya kamar, macam-macam boleh ditulis. Jadi ini saya minta tolong tulisnya pakai perasaan, pakai keinginan yang kuat. Nomor 11, apa hal positif yang akan terjadi jika saya mencapai goal tersebut. Bayangin, kira-kira hal positif apa ketika goal atau target atau impian udah tercapai, apaan? Tulis. Kemudian nomor 12, bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan, bisnis, karir, dan keluarga. Nomor 13, bagaimana perasaan saya saat benar-benar mencapai goal tersebut. Nomor 14, kenapa saya harus benar-benar berjuang untuk mencapai goal tersebut. Nomor 15, apa saja yang seharusnya dan sebaiknya saya lakukan setiap harinya agar goal tersebut benar-benar tercapai. Ini mesti ingat, semuanya buat yang menginginkan perubahan, coba deh tulis dan jawab dengan perasaan. Saya yakin belum ngapa-ngapain juga jantungnya tuh berdebar-debar, semangatnya tuh semakin tinggi. Kalau nggak percaya, buktiin dulu. Silakan nanti dibuktikan. Kemudian penutup, dalam kata-kata penutup nanti boleh ada yang mau tanya, silakan. Tapi ini penutup dari saya, bertumbuh dan perubahan memang tidak selamanya enak. Bahkan ada yang menyakitkan. Nikmatilah proses perubahan. Jalani proses perubahan dengan ikhlas. Teruslah berjuang demi perubahan yang lebih baik dan lebih indah untuk esok dan masa depan. Salam perubahan lebih baik dari saya, Wawan Sarodi. Semoga banyak yang pada bantu sumbangan buat COVID, buat saudara-saudara kita yang kena musibah COVID-19. Mungkin itu aja Kang Edo. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau nanti ada yang mau belajar juga boleh dikabarin. Siapa aja yang mau di sharing-sharing sama timnya,
sekaligus nanti dipraktekin bagaimana cara membongkar pikiran negatif yang ada di kepalanya dan bagaimana memasukkan pikiran positif, kemudian bagaimana agar pikiran positif itu bisa bekerja sesuai keinginan kita dan bagaimana kita mempercepat keinginan kita bisa tercapai. Itu nanti harus dipraktek langsung biar dibongkar kepalanya, Kang Edo. Kang Edo? Kang Edo? Iya udah. Ya. Gimana Kang Edo? Ini Udah. silakan yang ada pertanyaan langsung bertanya di kolom komentar. Silakan terkait mindset. Atau saya dulu nih Cang tanya Cang ke Cang Wawan Cang, boleh nggak Cang? Cang, halo. Ya, ya. Saya nanya nih ke Cang Wawan, boleh nggak? Boleh, boleh. Cang nih Cang, Ya. kan apa namanya? Terkadang kan teman-teman nih kalau eksekusi baik customer dan lain sebagainya itu berpikirnya itu kayak nanggung gitu ya. Nanggung tuh kayak apa ya, kayak bener-bener nanggung gitu, kayak handle-nya juga nanggung gitu. Padahal customer kan udah datang ke lokasi kita itu kan sebenarnya udah benar-benar cocok ya. Maksudnya ya setidaknya udah masuk ke kategori 70% lah gitu. Tinggal 30% lagi. Nah, itu gimana Cang menurut Cang Wawan untuk bisa meyakinkan diri sendiri bahwasanya customer itu harus closing, customer itu memang closing atas kehendak Allah gitu, gimana itu Cang? Ya begini, makanya ini jujur aja. Alhamdulillah kalau kita sudah berpikiran biasa berpikir positif, berpikir yakin. Tadi saya cuma ngasih tahu, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, pasti akan aku kasih, kata Allah begitu. Kemudian kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Nah, kalau kita datangin buyer atau konsumen atau pelanggan kita, tapi masih ada perasaan yang mengganjal. Jadi nggak ya, beli nggak ya, kayaknya masih ragu tadi, kayaknya cuma nanya-nanya doang, kayaknya cuma baru nanya-nanya dulu. Ini mempengaruhi energi si konsumen itu, energi buyer itu, maka kita pun nggak usah bicara ngomong. Kalau kita udah ragu di dalam pikiran, udah nggak yakin dalam pikiran, ketemu buyer pun energinya kurang bagus. Tapi ketika kita yakin, walaupun nanti ngomongnya sedikit, energi itu memantul. Percaya nanti boleh buktiin deh. Kang Edo ketika ngomong sama orang, nggak usah banyak ngomong, tapi yakin, kasarnya kayak mentransfer energi bahwa buyer ini akan beli. Mentransfer energi kepikiran itu orang, bahwa orang ini senang dan puas dengan pelayanan kita. Itu seperti itu kalau saya sih. Itu Pak. Masya Allah, luar biasa Cang masukannya ini Cang. Berarti emang kita harus yakin gitu ya, dan harus berprasangka baik gitu. Benar, makanya saya sebenarnya kalau praktek langsung, ada beberapa orang yang mengatakan dirinya nggak mampu. Nanti kita bisa lihat apa yang kita lihat dengan logika ternyata sangat bisa dilakukan. Misalkan contoh, kita memecahkan keramik hanya dengan lampu bohlam. Secara logika, kaca lampu bohlam yang 5 watt bisa memecahkan keramik, nggak masuk akal. Tapi faktanya itu bisa. Sama tadi, kalau kita mindsetnya udah agak ragu, ya udah gimana mau closing, gimana mau berhasil, karena energi itu mentransfer. Energi itu nyamperin ke buyernya. Dan kalau ketemu orang biasain. Kalau ketemu orang, ini saya sharing dikit pengalaman, jangan langsung ngomongin produk, tapi tanya orang itu kabarnya. Terus kalau bisa kita masuk ke dalam dunianya. Contoh, kita lihat orang itu pakai kaos bola. Walaupun kita kurang senang bola,
tapi kita boleh sapa, woi Pak, ini sekarang yang lagi jadi bintang juaranya di dunia siapa nih pemainnya? Kita ngomong tentang bola, walaupun kita kurang suka, tapi karena kita lihat buyernya atau konsumennya pakai kaos bola, kita boleh sindir-sindir tentang bola. Atau misalkan dia pakai mobil Fortuner, kita boleh puji-puji Fortuner. Kenapa? Oh Pak, Fortuner misalkan mobil gagah ini, masuk-masuk ke lahan-lahan semacam ini cocok banget ini. Misalkan seperti itu, jangan kita masuk, jangan kita bawa buyer itu ke dunia kita dulu, tapi kita masuk ke dunianya dia, baru nanti kita tarik. Jadi kalau ada yang pernah belajar ilmu namanya NLP, itu pasti paham lah bagaimana kita mengikuti dia dulu, kemudian baru kita tarik, gitu. Begitu Kang Edo. Oh, oke. Tapi gini, ini materi saya. Nanti kalau ada teman-teman dari developer atau siapapun, beneran ini serius buat saya. Kalau ada yang mau belajar, bener-bener timnya, yang penting dia developer properti yang menggunakan sistem syariah atau tanpa riba, saya banget siap banget deh untuk membantu sharing ini. Masya Allah, siap. Luar biasa ini kesempatan buat teman-teman developer dan agensi yang punya tim. Kalau ingin tahu trik-trik Cang Wawan untuk bisa membawa timnya closing ratusan unit seperti apa, dan beliau juga ini sendiri juga closing ratusan unit seperti apa. Jadi silakan. Saya waktu itu kontak langsung. Waktu itu closing dalam 1 bulan dalam 3 bulan itu 479 Kang Edo. Buset, itu berarti kalau dibagi sebulan 100 lebih ya? Iya betul Kang Edo. Buset. Bisa gitu ya? Ya bisa. Nah, saya sampai kelupaan. Dulu saya bisa seperti itu jujur karena minta doa dari ibu saya. Maka saya bilang sama teman-teman, maaf banget. Mau katanya di sini ada ustadz, mau katanya ada developer, mau katanya ada agensi, mau ada bos-bos, saya yakin mereka semua berhasil karena doa ibunya. Oh iya. Insyaallah. Berarti ridho walidain ya? Nah, kan ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah di bawah orang tua dan kemurkaan Allah di bawah kemurkaan orang tua. Masya Allah. Yang lain saya sebenarnya ngeri juga di sini. Ada Kang Wildan, ada Kang Dito. Waduh, berat-berat banget. Ada macam-macam lah. Dedengkot developer properti syariah ini. Masya Allah. Itu kalau kata Om Vito itu setuju emak-emak dan babe-babe katanya. Ya udah, itu aja kali Kang Edo materi dari saya. Tapi yang 15 pertanyaan tadi, kalau ada yang mau berubah, yang merubah bukan saya, yang merubah juga bukan 15 pertanyaan tadi, tapi yang merubah kita masing-masing dengan ya tentunya dengan izin Allah. Karena kan tadi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, 15 pertanyaan tadi sudah saya susun sedemikian rupa untuk bisa emosi kita benar-benar semangat. Masya Allah. Baik. Ya udah, ditutup Kang Edo. Oke, Cang, paling penutupan dari Cang Wawan. Mungkin kalau sekalian salam. Terima kasih buat seluruhnya, buat seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Tidak kurang termasuk kepada para guru-guru saya yang ada di grup ini, yang ada di komunitas developer properti syariah, yang ada di wilayah di Jabodetabek dan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan acara yang diprakarsai oleh Kang Edo untuk membantu donasi untuk membantu orang-orang yang kena musibah COVID-19 semakin banyak
bisa kita ikut andil membantu mereka semua, dan mudah-mudahan bukan cuma kita, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan besok pada hari Jumat, mudah-mudahan Allah segera angkat segala musibah yang ada di Indonesia ini. Allah angkat segala musibah bagi semua orang, mau dia agama apapun yang ada di Indonesia, mudah-mudahan Allah angkat. Allah berikan kita semua kesehatan yang afiat, kesehatan zahir dan batin, dan Allah berikan kita kebahagiaan, ketenangan, keluasan rezeki yang baik, yang halal, yang penuh berkah, dan Allah jadikan kita semua saling mau membantu, saling mau tolong menolong, karena muslim sesama muslim saudara. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan kita semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kita, dan juga kita berbuat baik kepada yang bukan agama Islam. Kita bantu yang kena musibah COVID-19, mau dia muslim mau dia bukan, kita bantu, karena mereka juga manusia, karena mereka juga saudara kita satu negara Indonesia walaupun beda akidah. Mungkin terima kasih, itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan pada umumnya buat semua yang menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Wawan atas waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah teman-teman, karena waktu asyar ya, dan kita harus segera sholat, kita akan sholat terlebih dahulu. Insya Allah nanti malam kita akan live bersama Kang Sultan dari Makassar ya, dan beberapa hari ke depan nanti juga masih ada beberapa materi, beberapa guru yang mau sharing dengan kita gitu ya. Itu Insya Allah kita akan tetap produktifkan properti syariah Poduli ini buat materi-materi selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau berdonasi, insya Allah kita masih membuka kesempatan buat berdonasi. Silakan untuk bisa berdonasi di link bawah ini, gitu ya. Semoga kita tetap bisa terus menebar kebaikan kepada masyarakat di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup belajar kita pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.